Di balik kabut tebal yang menyelimuti puncak Gunung Meru kelam, terdapat sebuah perniagaan mistis yang tidak melibatkan pertukaran uang kertas, melainkan barter nyawa dan ingatan yang telah lama hilang. Hanya mereka yang memiliki tanda lahir khusus atau mereka yang sedang berada di ambang kematianlah yang mampu melihat kerlap-kerlip lampu minyak di tengah hutan belantara. Tempat di mana pasar gaib berdiri dengan megahnya di luar nalar manusia. Langkah kaki Aris terasa berat saat ia menembus rimbunnya hutan pinus yang seolah-olah bergerak menutup jalannya. Udara di sekitarnya mendadak berubah menjadi dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, membawa aroma melati yang bercampur dengan bau tanah basah dan karat logam yang menyengat. Aris bukan pendaki biasa. Ia datang ke tempat ini dengan sebuah misi yang dianggap gila oleh penduduk desa di kaki gunung, yakni mencari adiknya yang hilang 3 tahun lalu, tepat di malam 1 Suro. Di tangannya, sebuah kompas tua peninggalan kakeknya terus berputar liar tanpa arah, seolah-olah medan magnet di area itu telah diputarbalikkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Cahaya senternya mulai meredup, meskipun ia baru saja mengganti baterainya, memaksa Aris untuk mengandalkan insting dan sisa-sisa cahaya rembulan yang tertutup awan mendung. Setiap langkah Aris diiringi oleh suara bisikan yang seolah datang dari balik pepohonan raksasa yang telah berlumut selama ratusan tahun. Suara itu bukan bahasa manusia, melainkan gumaman rendah yang terdengar seperti ribuan lebah yang sedang marah. Namun di dalamnya terdapat nada memanggil yang sangat kuat. Aris terus berjalan hingga ia sampai di sebuah celah sempit di antara 2 tebing batu hitam yang menjulang tinggi seperti gerbang raksasa. Begitu ia melewati celah tersebut, kebisingan hutan yang tadinya dipenuhi suara jangkrik dan burung malam mendadak sunyi senyap, digantikan oleh suara riuh rendah yang sangat familiar namun ganjil. Itu adalah suara keramaian sebuah pasar, suara tawar-menawar, denting logam, dan langkah kaki ribuan orang yang berjalan di atas tanah kering. Pemandangan di depan Aris berubah secara drastis dalam sekejap mata. Hutan yang gelap gulita kini diterangi oleh ribuan lampion kertas berwarna kuning pucat yang digantung di dahan-dahan pohon yang tak berdaun. Di bawahnya, berderet-deret lapak dagangan yang terbuat dari kayu jati tua yang tampak lapuk namun kokoh. Aris terpaku di tempatnya berdiri. Matanya berusaha mencerna apa yang ia lihat. Orang-orang, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai manusia, berlalu lalang dengan pakaian tradisional yang tampak berasal dari berbagai era yang berbeda. Ada yang mengenakan kebaya lusuh dari zaman kolonial, ada yang memakai jubah hitam panjang, dan ada pula yang tubuhnya hanya ditutupi oleh kain kafan yang sudah menguning. Namun, ada satu kesamaan di antara mereka semua. Wajah mereka tampak pucat pasi dengan mata yang cekung dan tanpa ekspresi, seolah-olah kehidupan telah lama dicabut dari raga mereka. Aris melangkah masuk ke dalam area pasar tersebut, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Ia teringat pesan kakeknya bahwa jika ia berhasil masuk ke pasar gaib, ia tidak boleh menerima makanan apapun, tidak boleh berbicara kecuali ditanya, dan yang paling penting, jangan pernah menyebutkan nama aslinya. Bau di pasar ini sangat kompleks. Ada aroma dupa yang dibakar, bau daging panggang yang aromanya sangat menggoda, namun meninggalkan rasa mual di kerongkongan, dan bau apak dari tumpukan barang antik yang seolah-olah telah terkubur di bawah tanah selama berabad-abad. Di sebuah lapak, ia melihat seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang menyentuh tanah, sedang menjual botol-botol kecil berisi cairan berwarna-warni. Aris mendekat dan melihat label pada botol-botol itu bukan berisi nama obat, melainkan tulisan seperti keberuntungan masa kecil, tangis bayi yang tak terlahir, dan mimpi buruk penguasa. Wanita tua itu tiba-tiba menoleh ke arah Aris. Matanya yang putih seluruhnya, tanpa pupil, seolah-olah bisa menembus langsung ke dalam jiwa Aris. Ia tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing, seperti taring binatang buas. Tanpa mengeluarkan suara dari mulutnya, Aris mendengar suara wanita itu bergema di dalam kepalanya, menanyakan apa yang dicari oleh seorang manusia yang masih berbau matahari di tempat para bayangan ini. Aris menelan ludah, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang seperti genderang perang. Ia hanya menggeleng pelan dan terus berjalan,
melewati penjual perhiasan yang menjajakan kalung dari gigi manusia dan cincin dengan mata yang masih berkedip-kedip di atas ikatannya. Semakin jauh Aris masuk ke dalam pasar, semakin aneh barang-barang yang ditawarkan. Di sudut lain, ia melihat sebuah panggung kecil di mana beberapa sosok tanpa kepala sedang memainkan gamelan dengan irama yang sangat lambat dan menyayat hati. Alunan musik itu seolah-olah memiliki massa, terasa berat menekan dada Aris dan membuatnya sulit untuk bernapas. Ia melihat kerumunan makhluk berkumpul di depan sebuah lapak besar yang dijaga oleh sosok tinggi besar dengan kulit berwarna abu-abu seperti batu karang. Di sana, yang dijual bukanlah barang, melainkan ingatan. Seorang pria yang tampak seperti bangsawan Jawa kuno sedang menukarkan ingatannya tentang hari pernikahannya dengan sekeping koin emas yang bersinar dengan cahaya keunguan yang aneh. Aris menyadari bahwa di pasar ini, emosi dan memori adalah mata uang yang paling berharga. Tiba-tiba, mata Aris menangkap sosok yang sangat ia kenali di antara kerumunan. Di sebuah sudut yang agak gelap, dekat dengan sebuah pohon beringin besar yang akarnya melilit seperti ular, berdiri seorang pemuda dengan jaket pendaki berwarna biru yang sudah robek-robek. Itu adalah adiknya, Bayu. Namun Bayu tampak berbeda. Matanya kosong, kulitnya mulai memucat, dan ia berdiri diam seperti patung di depan sebuah lapak yang menjual waktu. Penjualnya adalah seorang pria kurus kering dengan jari-jari yang sangat panjang, yang sedang memegang sebuah jam pasir berisi debu tulang manusia. Aris ingin berteriak memanggil nama adiknya, namun ia teringat peringatan kakeknya. Jika ia bersuara dengan emosi yang meluap, ia akan selamanya terjebak di tempat itu sebagai salah satu dagangan. Aris mendekati Bayu dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menyentuh makhluk-makhluk lain yang berpapasan dengannya. Ketika ia sampai di depan adiknya, ia melihat bahwa Bayu sedang ditawari sebuah kesepakatan oleh sang penjual waktu. Sang penjual menjanjikan Bayu jalan pulang ke dunia manusia, namun harganya adalah seluruh ingatan Bayu tentang keluarganya, termasuk tentang Aris. Bayu tampak ragu, tangannya gemetar saat hendak menyentuh jam pasir tersebut. Aris tahu ia harus bertindak cepat. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah benda yang telah ia siapkan. Sebuah cermin kecil yang dibungkus kain kuning yang telah diberi doa-doa khusus oleh sesepuh desanya. Aris tidak berbicara. Ia hanya mengarahkan cermin itu tepat di depan wajah Bayu. Begitu Bayu melihat pantulan dirinya sendiri di dalam cermin tersebut, sebuah kilatan cahaya putih meledak dari permukaan kaca. Cahaya itu seolah-olah membakar kabut kegelapan yang menyelimuti pikiran Bayu. Mata Bayu yang tadinya kosong mulai kembali bersinar dengan kesadaran, dan ia tersentak seolah baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Namun, tindakan Aris memicu kemarahan di seluruh pasar. Musik gamelan yang tadinya lambat mendadak berubah menjadi tempo yang sangat cepat dan memekakan telinga. Lampion-lampion yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi merah darah. Dan makhluk-makhluk di pasar itu berhenti beraktivitas. Semuanya menoleh ke arah Aris dengan tatapan penuh kebencian. Sosok tinggi besar penjaga pasar, yang dikenal sebagai Sang Lurah, muncul dari balik bayang-bayang. Tingginya hampir mencapai 3 meter, dengan wajah yang tertutup topeng kayu yang terus berubah-ubah bentuknya. Suaranya menggelegar seperti guntur, menggetarkan tanah di bawah kaki Aris. Aris mengingat satu detail lagi dari cerita kakeknya. Pasar gaib hanyalah sebuah refleksi dari keinginan dan penyesalan manusia. Ia menutup matanya, mengabaikan teriakan makhluk-makhluk yang mulai mendekat, dan mencoba menarik pakaiannya. Ia fokus pada kenangan masa kecilnya bersama Bayu, pada hangatnya sinar matahari di ladang padi, dan pada aroma masakan ibunya di rumah. Ia membayangkan sebuah jalan setapak yang lurus menuju cahaya. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi melihat lapak-lapak mewah atau kerumunan makhluk gaib. Pasar itu mulai retak seperti kaca yang pecah. Tanah di bawahnya berguncang hebat,
dan suara-suara teriakan makhluk-makhluk itu berubah menjadi rintihan angin malam yang kencang. Aris menarik Bayu untuk berlari sekuat tenaga menuju celah tebing tempat ia masuk tadi. Di belakang mereka, sang lurah mengejar dengan langkah yang menggetarkan bumi. Tangannya yang panjang berusaha menggapai tengkuk Aris. Aris bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa dari tangan makhluk itu, namun ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari, melompati akar-akar pohon yang tiba-tiba tumbuh memanjang seolah ingin menjerat kaki mereka. Bayu terengah-engah, hampir terjatuh beberapa kali, namun Aris tidak melepaskan genggamannya. Mereka melewati gerbang batu tepat saat cahaya pertama dari ufuk timur mulai membelah kegelapan langit. Begitu mereka melewati celah tebing, suasana mendadak berubah kembali menjadi hutan pinus yang tenang. Suara riuh pasar menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kicauan burung pagi yang menyambut fajar. Aris dan Bayu jatuh tersungkur di atas tanah yang lembab. Napas mereka memburu, dan tubuh mereka dipenuhi luka goresan semak berduri. Aris menoleh ke arah celah tebing tersebut. Namun yang ia lihat hanyalah 2 batu besar biasa yang ditumbuhi lumut tebal. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sebuah pasar yang megah atau makhluk-makhluk mengerikan. Semuanya seolah-olah hanya ilusi kolektif yang diciptakan oleh kegelapan gunung tersebut. Namun, saat Aris melihat ke telapak tangannya, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar mimpi. Ia masih memegang cermin kecilnya. Namun permukaannya kini telah retak seribu dan berwarna hitam pekat, seolah-olah telah menyerap kegelapan yang luar biasa. Di saku jaket Bayu, mereka menemukan sekeping koin logam tua yang beratnya tidak wajar, dengan ukiran wajah yang menangis di satu sisi dan wajah yang tertawa di sisi lainnya. Koin itu adalah kembalian yang tak sengaja terbawa dari pasar tersebut, sebuah pengingat permanen bahwa mereka pernah menginjakan kaki di tempat yang seharusnya tidak dikunjungi oleh manusia hidup. Perjalanan turun gunung terasa jauh lebih singkat dibandingkan saat mereka naik. Bayu masih belum banyak bicara. Trauma dari 3 tahun yang ia habiskan di sisi lain tampaknya masih membekas dalam ingatannya. Ia bercerita dengan suara gemetar bahwa di pasar itu, waktu terasa berhenti. Baginya, ia hanya berada di sana selama 1 malam, padahal di dunia nyata, 3 tahun telah berlalu. Ia melihat banyak orang yang ia kenal di desa, orang-orang yang dilaporkan hilang selama puluhan tahun, masih berdiri di sana, menjadi pelayan atau barang dagangan bagi makhluk-makhluk dimensi tersebut. Mereka tidak bisa pulang bukan karena tidak mau, tetapi karena mereka telah memakan buah atau meminum air yang ditawarkan di pasar itu, yang membuat jiwa mereka terikat selamanya pada tanah gaib tersebut. Sesampainya di desa, kepulangan Bayu disambut dengan isak tangis dan rasa tidak percaya oleh keluarga dan penduduk setempat. Aris menjadi pahlawan sekaligus sosok yang ditakuti, karena tidak ada orang biasa yang bisa kembali dari wilayah Meru kelam setelah melewati malam 1 suro. Namun, Aris tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Sejak hari itu, ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar sayup-sayup alunan gamelan yang menyayat hati, dan suara tawar-menawar di tengah kegelapan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah keluar dari pasar gaib, sebagian dari jiwanya seolah-olah tertinggal di sana, tersangkut di antara lampion-lampion kuning yang tak pernah padam. Legenda pasar gaib tetap menjadi misteri yang menyelunguti Gunung Meru kelam hingga hari ini. Penduduk desa memperingatkan siapapun yang mendaki untuk tidak pernah membawa benda-benda yang terlalu berharga atau menyimpan dendam yang mendalam. Karena emosi-emosi kuat itulah yang menjadi umpan bagi para penghuni pasar untuk menarik manusia masuk ke dalam lingkaran mereka. Aris kini sering terlihat duduk di teras rumahnya saat senja tiba, menatap ke arah puncak gunung yang selalu tertutup kabut. Ia tahu bahwa di atas sana, perniagaan nyawa masih terus berlangsung. Dan setiap saat, pasar itu selalu mencari pengunjung baru yang tersesat dalam keinginan atau kesedihan mereka sendiri. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua
bahwa ada batas yang sangat tipis antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Pasar gaib bukan sekedar tempat, melainkan cermin dari ketamakan dan penyesalan manusia yang dimanfaatkan oleh entitas purba. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melihat, pasar itu selalu ada, berdenyut di tengah keheningan hutan, menunggu saat yang tepat untuk membukakan gerbangnya. Dan bagi mereka yang pernah masuk dan berhasil keluar, dunia tidak akan pernah terlihat sama lagi. Setiap bayangan di sudut mata atau suara bisikan di tengah malam akan selalu mengingatkan mereka pada malam di mana mereka hampir kehilangan segalanya demi sebuah transaksi di luar nalar. Aris menyimpan koin dari pasar itu di dalam sebuah kotak kayu yang dikunci rapat dan dikubur di bawah pohon besar di belakang rumahnya. Ia berharap dengan mengubur koin itu, ia juga bisa mengubur kenangan buruk dan tarikan gaib yang terus memanggilnya untuk kembali. Namun terkadang pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama tertutup awan, koin itu seolah-olah bergetar di dalam tanah, mengeluarkan frekuensi rendah yang hanya bisa didengar oleh Aris. Ia menyadari bahwa sekali seseorang menyentuh dunia gaib, dunia itu akan terus meninggalkan jejaknya, seperti noda tinta yang tak akan pernah bisa dihapus sepenuhnya dari kain putih kehidupan. Di puncak Gunung Meru kelam, kabut tidak pernah benar-benar hilang. Ia menyembunyikan rahasia besar tentang bagaimana alam semesta ini bekerja di luar pemahaman sains manusia. Pasar gaib akan terus berdiri, berpindah-pindah dari satu puncak gunung ke puncak lainnya, mengikuti aliran energi negatif dan keputusasaan manusia. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan keberanian yang luar biasa, seperti Aris, yang mungkin bisa selamat. Namun bagi ribuan jiwa lainnya yang terjebak di sana, mereka hanyalah angka-angka dalam buku besar Sang Lurah, menunggu giliran untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lebih berharga di mata para penghuni kegelapan. Kini, setiap kali ada berita tentang pendaki yang hilang secara misterius di pegunungan, Aris hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu kemana mereka pergi. Ia tahu apa yang mungkin sedang mereka tawarkan di lapak-lapak kayu jati tua itu. Dan ia tahu bahwa bagi sebagian besar dari mereka, jalan pulang sudah lama tertutup oleh kabut yang mereka buat sendiri melalui pilihan-pilihan hidup mereka. Misteri pasar gaib akan tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Sebuah legenda yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Menjadi peringatan abadi bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan batas antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu. Seiring berjalannya waktu, Aris mulai menuliskan semua detail yang ia ingat tentang struktur pasar, jenis-jenis makhluk yang ia temui, dan aturan-aturan tak tertulis yang berlaku di sana. Ia berharap tulisannya suatu saat nanti bisa menjadi panduan bagi mereka yang secara tidak sengaja terperosok ke dalam dimensi tersebut. Namun, ia juga menyadari bahwa pengetahuan ini sangat berbahaya. Jika jatuh ke tangan orang yang salah, orang-orang yang haus akan kekuasaan atau kekayaan instan mungkin akan dengan sengaja mencari pasar gaib untuk melakukan perjanjian terlarang, tanpa menyadari bahwa apapun yang mereka dapatkan dari sana akan selalu berakhir dengan tragedi yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Bayu sendiri perlahan mulai pulih, meskipun ia sering terbangun di tengah malam sambil berteriak tentang harga yang belum dibayar. Aris selalu ada di sana untuk menenangkannya, mengingatkan adiknya bahwa mereka sudah berada di rumah, di dunia di mana matahari terbit dan terbenam sesuai waktunya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Aris juga merasa was-was. Ia sering melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di kejauhan, di batas hutan belakang rumahnya. Hanya dia memperhatikan. Apakah itu Sang Lurah yang datang untuk menagih kembalian yang terbawa? Ataukah itu hanya manifestasi dari ketakutannya sendiri? Aris tidak pernah tahu pasti. Namun ia selalu memastikan pintu dan jendela rumahnya terkunci rapat setiap kali senja mulai turun dan kabut mulai merayap masuk ke pemukiman warga.
Ketegangan antara dua dunia ini menjadi beban yang harus dipikul Aris seumur hidupnya. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu mencengkram jantung. Pasar gaib mungkin hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, namun pengaruhnya terasa nyata bagi siapa saja yang pernah bersinggungan dengannya. Dan di tengah keheningan malam, jika kalian mendengarkan dengan sangat teliti, mungkin kalian juga bisa mendengar suara riuh rendah pasar itu, memanggil-manggil dari kejauhan, mencari jiwa-jiwa baru untuk mengisi kekosongan di antara lapak-lapak bayangan yang tak pernah tidur. Pelajaran terbesar yang Aris petik adalah bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius daripada apa yang terlihat oleh mata telanjang. Ada lapisan-lapisan realitas yang saling tumpang tindih, dan terkadang, secara tidak sengaja atau karena takdir, kita bisa tergelincir masuk ke dalam lapisan yang salah. Pasar gaib adalah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap keinginan memiliki harga. Di tempat di mana cahaya dan kegelapan bertemu, hanya integritas jiwa yang bisa menjadi kompas sejati untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Dan bagi Aris, jalan itu selalu menunjukkan arah rumah, jauh dari kerlap-kerlip lampion kuning di puncak Gunung Meru kelam yang selalu menanti dengan penuh tipu daya. Kisah ini berakhir di sini. Namun, misteri pasar gaib akan terus berlanjut selama masih ada manusia yang memiliki rahasia, dan selama gunung-gunung purba masih berdiri kokoh menjaga rahasia alam semesta. Aris dan Bayu kini menjalani hidup dengan lebih menghargai setiap detik waktu yang mereka miliki, karena mereka tahu betapa berharganya satu hari di dunia manusia dibandingkan dengan keabadian yang menyiksa di dalam pasar bayangan tersebut. Mereka adalah saksi hidup bahwa legenda itu nyata dan bahwa di luar sana, di balik kabut dan kegelapan, terdapat sebuah tempat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Sebuah tempat yang lebih baik tetap menjadi legenda daripada menjadi kenyataan bagi siapapun yang membacanya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like jika kisah ini membuat kalian merenung tentang misteri yang ada di sekitar kita. Tuliskan di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini sekarang. Bagikan juga jika kalian pernah mendengar cerita serupa tentang pasar gaib di daerah kalian masing-masing. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, dan tetaplah waspada terhadap apa yang bersembunyi di balik kabut.